hiruk-pikuk di jagat maya mengenai kasus penembakan Brigadir J hingga saat ini seolah tidak habis-habisnya. Semakin lama, media semakin ramai mengulik cerita terkait perjalanan kasus tersebut yang semakin hari semakin seru alur yang diumbar ke publik. Bahkan tiap menit melalui berbagai media online seolah tak mau kalah ambil bagian dari hingar-bingar kasus ini, mengalahkan viralnya kasus lain yang tak kalah seru untuk diumbar ke publik. Ialah kasus korupsi yang melibatkan Surya Darmadi dengan kerugian negara diperkirakan mencapai 78 triliun rupiah, angka yang cukup fantastis, hingga disematkan sebagai kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Menurut Kejagung, melansir dari kompas.com, Surya Darmadi diduga melakukan korupsi penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di wilayah Riau melalui PT Duta Palma Group. SD selaku pemilik PT Duta Palma Group berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Prin-F.2/FD.2/07/2022 tanggal 19 Juli 2022 dan surat penetapan tersangka nomor Tab-F.2/FD.2/07/2022 tanggal 19 Juli 2022. Ungkap Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, sebagaimana dikutip dari kompas.com. Selain itu, Surya Darmadi juga diduga terlibat dan telah dijadikan tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara yang sama. Kasusnya sudah bergulir sejak 2014, namun ia dinyatakan buron sejak tahun 2019 hingga saat ini belum berhasil ditangkap. Dugaannya, Singapura adalah tempat persembunyiannya. Meski belum ditangkap, Kejagung tidak lantas terhenti dalam menangani kasus tersebut. Kasus tersebut akan dilanjutkan proses pengadilan secara in absentia. Artinya, proses pengadilan dilanjutkan tanpa kehadiran terdakwa di hadapan pengadilan. Salah satu tujuannya agar dapat merampas asetnya yang diduga hasil tindak pidana korupsi. Karena hingga saat ini keberadaan Surya Darmadi tidak diketahui. Seakan menjadi hal biasa di negeri ini, koruptor telah menjara uang rakyat bisa dengan seenaknya melarikan diri dan susah untuk ditemukan hingga kini. Mereka seakan hilang tanpa jejak dan tidak bisa ditemukan keberadaannya. Seolah kecanggihan teknologi Society 5.0 saat ini pun tidak bisa menemukan jejak-jejak digital keberadaan mereka. Beberapa koruptor kelas kakap yang masih berkeliaran bebas saat ini, seperti dilansir dari kompas.com misalnya. Pertama, Harun Masiku, kader PDIP, tersangka kasus dugaan suap yang merugikan keuangan negara mencapai 600 juta rupiah. Diperkirakan telah meninggalkan Indonesia sejak 6 Januari 2020 ke Singapura. Kedua, Ricky Hampagawak, mantan Bupati Mamberamo, Papua, tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pelaksanaan proyek di Kabupaten Mamberamo. Ketiga, Izil Azhar, tersangka kasus dugaan gratifikasi kasus dermaga Sabang berstatus buron sejak 2018. Keempat, Kirana Kotama, tersangka kasus dugaan suap PT PAL Indonesia Persero tahun 2014. Kelima, Bambang Sutrisno, mantan komisaris Bank Surya, terkait kasus penyelewengan dana kasus BLBI tahun 2003. Kerugian negara diperkirakan mencapai 1,5 triliun rupiah. Keenam, Eko Adi Putranto, terpidana kasus korupsi BLBI Bank BHS, telah divonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 20 tahun penjara karena telah menyebabkan kerugian uang negara sebesar 1,95 triliun rupiah. Ketujuh, Agus Anwar, tersangka kasus korupsi BLBI Bank Pelita yang merugikan keuangan negara hingga 1,9 triliun rupiah. Kedelapan, Nader Taher, mantan dirut PT Siak Samrut Pusako
telah divonis 14 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru karena terlibat penggelapan dana Bank Senturi yang merugikan keuangan negara sebesar 24,8 miliar rupiah. Kesembilan, Hendro Wiyanto, mantan Dirut PT Anta Boga Delta Sekuritas Indonesia, terlibat penggelapan dana Bank Senturi yang merugikan keuangan negara sebesar 3,11 triliun rupiah. Kesepuluh, Anton Tantular, pemegang saham PT Anta Boga Delta Sekuritas Indonesia, yang juga terlibat dalam penggelapan dana Bank Senturi bersama Hendro Wiyanto. Kesebelas, Hesham Al-Warak, terpidana kasus Bank Senturi merugikan keuangan negara sebesar 3,1 triliun rupiah. Ke-12, Rasaf Ali Rifi, juga terpidana kasus Bank Senturi bersama Hesham, telah divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ke-13, Hari Matalata, terlibat kasus ekspor tekstil yang merugikan keuangan negara sebesar 1,6 miliar rupiah. Ke-14, Lydia Muhtar, terjerat kasus BLBI Bank Tamara yang merugikan keuangan negara sebesar 189 miliar rupiah. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Julianda Boang Manalu yang disadur dari Kompasiana.com dengan judul Kasus Mega Korupsi 78T kalah viral dengan kasus Brigadir J. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.